Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. ternyata malam ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Heri Susanto Sang Suhu yang menguasai atau pemilik area Subang dan sekitarnya. Amin, 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 amin. Terima Luar kasih Bang biasa. Yahya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah doa saja. Dan Amin. alhamdulillah, dan saya meyakini kalau doa Pak Haji itu pasti ijabah doa. Amin. Siap, siap. Bang, kita abang juga kan orang politik ya, dan kawan-kawan kita juga orang politik, dan barangkali saya pribadi berpengalaman di lapangan walaupun hanya sebagai anak buah, tapi minimalnya setidaknya itu tahu informasi politik hari ini. Nah, hari ini banyak ramai diperbincangkan nih Bang, terkait bahwa kemarin-kemarin terdengar dengan pesat bahwa katanya Anies Baswedan itu mau dicalonkan oleh PDIP setelah kemarin misalkan pilpres kalah ya, kemudian Ya, pilkada gubernur cagup DKI Jakarta katanya mau dicalonkan oleh PDI. Bahkan beliau ini, Pak Anies ini, sudah mendatangi DPP PDI. Tetapi saya mendengar berita hari ini, kok ternyata yang ditunjuk adalah bukan Anies Baswedan, tetapi Pramono Anung dan Rano Karno. Bagaimana ini respon atau menurut Bang Heri Susanto ini? Bagaimana terkait hal itu? ya, kalau menurut saya pribadi sih terkait hal ini bukan merupakan hal yang aneh ya di dalam Hmm, dunia politik, begitu kan? hmm, hmm. Karena Ya, memang dinamika politik ini pasti akan selalu ada ya. Malah hitungannya juga dari hari ke hari, dari jam per jam, dari menit-menit sampai detik per detik juga mungkin dinamika politik ini akan selalu ada begitu Pak. hmm, Jadi saya rasa hal seperti ini merupakan hal yang wajar ya di dalam dunia politik lah Pak, seperti itu. hmm. Jadi menurut anggapan saya terkait hal ini bukan merupakan hal yang aneh di dalam dunia politik seperti itu Pak. Jadi Tapi pada saat mm, di minggu kemarin ya kita juga melihat ya dalam hal ini konsolidasi atau uh, safari politik lah ya begitu kan, mm, di mana Anies Baswedan di sini menghubungi beberapa partai politik ya waktu betul. itu sebelum ada keputusan MK, tentunya menghubungi beberapa partai politik yang memang memiliki kursi, jadi Betul. memiliki kursi di parlemen lah kira-kira seperti itu. Mm, Jadi saya melihat upaya yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di sini itu sangat begitu kekeh, sangat begitu yakin bahwa dia menginginkan untuk kembali mengikuti kontestasi politik di pemilu kada DKI Jakarta seperti itu, Bang. oh, ada rumor bahwa kan begini, kemarin itu kan capres lah ya Bang, kemudian kalah dengan Prabowo. Apakah bukan hal yang penting misalkan kerjasama aja dengan Prabowo, misalkan minta menteri dan sebagainya, seperti halnya dahulu Prabowo ke Jokowi ya, kalah tapi jadi menteri pertahanan misalkan. Nah, kenapa Anies tidak seperti itu? Karena begini, image sebagian yang lain bahwa ketika capres kalah kemudian menyalonkan lagi gubernur dengan hal yang sama dilakukan saat sebelumnya, artinya turun gitu, prestisnya itu turun Bang. Nah, kan itu Ya, image-nya. Bagaimana menurut Abang? Bukankah seharusnya kerjasama saja minta ke misalkan Prabowo kursi dan sebagainya? ya sih kalau pemikiran saya ya memang seharusnya karena pada dasarnya mereka ini semua putra terbaik bangsa. Intinya Pak Anies juga sudah masuk ke dalam kontestasi politik untuk mencalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, pada saat setelah beliau kalah, tentunya eh, yang menjadi banyak pertanyaan di publik ya seperti Abang yang tadi sampaikan, apakah nih Pak Anies setelah kalahnya di Pilpres di sini akan masuk gabung juga kepada eh, kubu Prabowo, kira-kira seperti itu kan Bang ya? Betul, betul, betul.
Nah, tetapi dalam hal ini, secara pribadi saya melihat bahwa Pak Anies di sini kan, setahu saya ya, yang sesuai dengan kita semua ketahui juga bahwa Pak Anies ini kan bukan orang partai politik, Bang, gitu kan? Siap. Pak Anies di sini kan bisa dikatakan ya intinya dia tidak tergabung dalam partai politik, begitu kan ya? Baik partai politik yang kemarin mungkin yang mengusung Pak Prabowo ya, dan Gibran Rakabuming Raka, maupun yang tidak, kan beliau ini kan independen, gitu kan, seperti itu. Nah, terkait posisi dia harus gabung untuk bagaimana namanya mendukung program pemerintahan baru di bawah pimpinan Pak Prabowo, tentunya ya dalam hal ini kita tidak mengetahui nih apakah memang kubu dari Kim di sini sendiri juga menghendaki atau tidak untuk Anies Baswedan bisa masuk ke kubu mereka, atau dalam apa namanya di bawah pemerintahan Pak Prabowo di sini, atau Pak Aniesnya sendiri yang memang dia juga tidak pede gitu. Dia juga tidak memiliki pede untuk bisa dirangkul oleh kubu Pak Prabowo, seperti itu, Pak. Oh gitu. Kenapa itu kira-kira? Ya, kita kan bisa melihat ya bahwa ini kita kalau melihat perjalanan bahwa Pak Anies Baswedan di sini didukung juga oleh Pak Prabowo pada saat dia mencalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta, Bang. Ya. Seperti itu. Tetapi kemarin pada saat sama-sama mengikuti kontestasi politik di Pilpres, ya. Intinya kita juga mengetahui dan mendengar semua bagaimana hal-hal yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan di sini. Ya, intinya publik juga mengetahui sangat begitu kencang. Saya rasa mengkritisi dalam hal ini mengkritisi kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, begitu. Siap. Padahal kan saat itu yang namanya Pak Anies itu bukan menjadi tim penilai ya, bukan menjadi yang harusnya memang menilai kinerja Pak Prabowo, seperti itu. Kalau menurut pendapat saya, jadi ya sekali lagi dalam hal ini menurut cara pandang saya, Pak Aniesnya sendiri juga akan merasa bahwa nggak enak. Dia itu tidak enak lah. Tidak enak. Karena dulu itu kan di nyalon gubernur kan dari Gerindra ya, Bang ya. Betul. Lalu kemudian ternyata keluar memisahkan diri dan kemudian menjadi rivalnya para Prabowo ya untuk menyalonkan sebagai presiden tersebut. Dan bahkan ini sangat menarik juga, di dalam kontestasi capres itu bersih tegang juga, misalkan ketika debat ya kan, berapa kali debat dilakukan, itu ternyata lumayan bersih tegang ya antara keduanya, kira-kira seperti itu. Mungkin hal demikian melatar belakangnya bahwa akan malu juga misalkan ketika minta jatah, ketika mau bergabung dan sebagainya gitu, kira-kira. Betul sekali seperti itu, Bang. Menurut cara pandang saya sih memang seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya tidak memungkinkan gitu kan untuk Pak Anies di sini masuk ke dalam kabinet lah gitu ya, di bawah pemerintahan Pak Prabowo Gibran, seperti itu. Terus jadi, itu tadi gimana, Bang? Terus lagi kemarin misalkan diusung itu kan oleh PKS ya, Bang, terkait capresnya ya enggak? Betul. Itu kan, tapi hari ini terkait Pilgub ya, Gubernur DKI kembali, ternyata tidak mengusung Pak Anies gitu loh, PKS itu. Malah PKS itu lebih memilih masuk join collab dengan Kim itu ya. Koalisi Indonesia Maju Plus, bahkan ada plusnya di situ, yang memang mengusung Ridwan Kamil dengan Suswono ya. Betul. Nah, kenapa itu? Artinya seakan ada sebuah rentetan sistematis yang memang ingin menjauhi gitu, seakan seperti itu. Bagaimana kira-kira? Jadi begini, Bang, biasanya kan
sebelum kepada rekomendasi biasanya kan ada surat tugas dulu nih. Ada surat dulu yang dikeluarkan oleh partai Dewan Pimpinan Pusat partai politik ya kepada calon yang rencananya akan diusung begitu oleh partai politik tersebut di dalam pemilu kada di sini. Nah, di dalam surat perintah itu biasanya poinnya kalau tidak salah itu memerintahkan kepada bakal calon. Bakal calon itu untuk melakukan konsolidasi dengan partai-partai lain, begitu. Karena apalagi kemarin sebelum adanya keluarannya keputusan MK ya mengenai perubahan undang-undang tentang ambang batas waktu ya, Bang. Betul, ya. Betul. Ambang batas tentang ambang batas itu kan di dalam surat perintah di situ ya intinya memerintahkan kepada bakal calon untuk melakukan konsolidasi dengan partai-partai lain untuk memenuhi kuota batas yang sudah ditentukan pada saat sebelum keluarnya putusan dari MK yang baru seperti itu, Bang. Dan ini juga dijelaskan juga loh, sebenarnya pernah dijelaskan juga oleh PKS sendiri bahwa PKS sudah memberikan ruang dan waktu kepada Anies Baswedan untuk melakukan hal-hal seperti yang sudah saya sebutkan tadi begitu. Tetapi menurut PKS sendiri katanya memang Anies Baswedan di sini intinya tidak bisa memenuhi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di dalam surat tugas tersebut, kira-kira seperti itu, Bang. Seperti dengan adanya misalkan ambang batas pilkada yang diketuk palukan kemarin oleh MK dan kemudian per KPU ya, per KPU kemarin itu yang sudah disahkan, bahwa akhirnya kan Anies kemudian menjadi pertanyaan. Kalau kemarin dengan harapan bahwa diusung oleh PDIP dong, tapi ternyata PDIP-nya itu menyalonkan yang lain gitu kan. Nah, artinya itu kan Anies hanya diusung oleh partai buruh atau partai umat juga barangkali itu. Nah, partai buruh dan umat itu kan tidak mempunyai kursi. Ya kan? Ambang batas di situ katanya yang di awal itu kan 20% menjadi 10% kan tidak mempunyai kursi. Artinya adalah termarginalisasi gitu loh Anies ini. Dan tidak menyalonkan dong. Ya, kemungkinan sih dugaan kuatnya memang seperti itu, Pak. Dugaan kuatnya memang seperti itu. Tapi sebenarnya secara pribadi saya juga mengetahui ya, mendengar juga tentang putusan MK tersebut ya. Tetapi saya meyakini bahwa di dalam putusan MK tersebut ada poin-poin ya, ada poin-poin hal yang lebih detailnya lagi, sehingga terkait hal ini ya tentunya secara pribadi, karena memang ini adalah peraturan yang baru ya, dan saya juga belum memahami betul poin-poinnya seperti apa, sehingga dalam hal ini belum bisa memastikan ini. Jujur saja, belum bisa memastikan seperti apa kira-kira nanti begitu. Tapi kalau dugaan sih ya, walaupun memang saya baru melihat sepintas saja dengan kondisi seperti ini, kayaknya tidak memungkinkan deh seperti itu, Pak. Iya, tidak memungkinkan menyalonkan diri ya. Karena tidak ada juga partai besar yang mengusungnya kan. PKS lari, PDI tidak mau, Gerindra apalagi misalkan pernah dikecewakan saat menjadi gubernur kan. Saat menjadi gubernur saat itu kemudian keluar ya dari partai tersebut ya. Ya bahkan rival lagi ya dengan Prabowo itu, dengan ketua umum Gerindranya, luar biasa itu kan. Betul sekali seperti itu, Pak. Ada rumor adanya misalkan Anies itu tidak dipilih oleh beberapa partai
apakah ini dikatakan sebagai sebuah settingan karena memang elektabilitas Anies yang katanya itu masih tinggi, itu efek daripada pencapresan kemarin, setidaknya masih ada, elektabilitasnya masih bagus gitu. Nah, apakah ada sebuah skema atau skenario settingan yang memang Anies itu tidak boleh dicalonkan, Bang? Ya, memang sih kita juga mendengar ya dari berbagai macam berita, intinya opini ya, kita mendengar ya bahwa memang ada dugaan nih dari masyarakat, ya intinya sebagian loh Pak, tidak semuanya kan, sebagian seperti itu. Ya menurut secara pribadi saya itu merupakan hal yang wajar. Kalau seandainya masyarakat atau netizen lah dalam hal ini ada pemikiran yang memang sebagian orang ada memiliki pemikiran yang memang seperti itu, begitu Bang. Jadi gimana ya menjelaskannya, ya, mungkin dalam hal ini ada sebagian juga yang memang berpikir seperti itu, tetapi bagaimanapun menurut cara pandang saya, selama memang mengacu atau berdasar kepada keputusan Mahkamah Konstitusi ya, ya tentunya bagaimanapun menurut saya sah-sah saja kalau seandainya itu adalah sebuah keputusan. Bagaimanapun intinya semua orang harus mematuhi dan menaati dan mau menjalankan sesuai dengan keputusan yang ada, seperti itu Pak. Ada sebuah fakta, misalkan ketika Pak Anies itu menjabat sebagai gubernur, ya kan, saat itu bahwa image yang berkembang di Jakarta, karena saya sendiri saat itu masih di Jakarta tinggalnya, dan pertama misalkan ada sebuah pelebaran trotoar dan sebagainya di Jakarta, pembangunan MRT dan sebagainya, itu bukan proyeknya Pak Anies. Nah, lalu kemudian banyak pembangunan itu sebenarnya bukan proyeknya Pak Anies, tetapi yang menjadi titik berat proyeknya Pak Anies menjadi gubernur itu adalah misalkan yang tidak terlaksana itu adalah rumah DP 0%, ya enggak? Lalu kemudian yang menjadi perhatian warga Jakarta itu Pak Anies ada dua hal blunder. Misalkan pertama adalah pembangunan patung di HI, Bundaran HI Bang, dengan bambu ya, yang ternyata menghabiskan itu miliar. Ini patung, tetapi ternyata umur patung bambu itu di Bundaran HI itu hanya hitungan bulan, 6 bulan lamanya, lalu kemudian hancur. Itu pertama blundernya. Ini image ya Bang ya. Kedua adalah membuat patung sepatu, ingat gak Bang? Yang berapa puluh ya. Kemudian ternyata patung-patung itu, sepatu itu akhirnya dibongkar kembali, dan itu menghabiskan miliar juga. Artinya warga menilainya itu adalah hal blunder yang memang tidak ada manfaatnya akhirnya. Seperti itu image-nya ya. Terus kemudian dari situ warga atau satu lagi misalkan yang blunder itu adalah resapan air, tahu nggak Bang? Resapan sumur itu, resapan sumur yang katanya katanya ingin mengatasi banjir. Tetapi image dari Jakarta bahwa ternyata resapan itu tidak fungsional. Jadi hanya ukuran berapa meter saja itu bagaimana kemudian bisa menyerap daripada kuantitas yang ribuan jutaan kubikasinya, kan begitu Bang. Jadi ternyata tidak fungsional terkait itu. Nah, 3 hal blunder itu, misalkan pertama tadi adalah patung bambu, kemudian patung Cibaduyut atau sepatu, terus resapan itu menjadi perhatian vital oleh warga saat ini, bahwa saat menjadi gubernur kok ada hal-hal yang pekerjaannya memang dikatakan diimagekan adalah blunder Bang. Nah, itu bagaimana itu kira-kira itu? Ya, betul sekali ya. Itu juga terkait hal itu banyak yang memang saya juga memang mendengar beritanya, bahwa betul apa yang disampaikan oleh Bang Yaya ya, terutama mengenai patung bambu.
ya kan. Betul. Tetapi yang terkait patung bambu, ya dalam hal ini secara pribadi jujur ya, saya juga sering mendengar hal-hal yang aneh yang disampaikan oleh Anies Baswedan ya. Secara pribadi saya tidak ada kepentingan apapun nih Bang Yaya, kebetulan Betul. Bang Yaya Sama-sama tidak ada kepentingan. betul. Nah, kebetulan pada hari ini Bang Yaya telepon ke saya, dan perlu diketahui bahwa saya tidak masuk ke dalam salah satu partai manapun untuk saat ini nih Bang ya. Siap. Jadi saya memberikan intinya komentarnya memang tidak ada kepentingan apapun ini. Jadi banyak secara pribadi saya juga banyak hal sebuah hal-hal yang disampaikan oleh Bang Anies ini, salah satu misalkan banjir, yaitu parkir air dan lain sebagainya kan. Jadi hal-hal yang memang bisa dikatakan tidak logik kalau menurut pikiran saya. Gitu. Ya, tetapi saya juga memang pernah juga saya mendengarkan terkait hal ini dan dijawab, ada salah satu awak media yang bertanya kepada Pak Anies terkait patung ini misalkan ya, untuk patung bambu. Dia bilang begini, patung bambu ini memang dibuat dengan anggaran negara, dan patung bambu ini dibeli dari masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat. Jadi habis pun duitnya memang untuk masyarakat, daripada dipergunakan atau daripada menggunakan beton, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau cara berpikir saya, kalau mau membuat sesuatu itu bukan hanya dilihat dari sifatnya seremonial saja begitu Pak. Siap. Atau mungkin bukan seremonial, atau mungkin brand, atau mungkin sebuah ikon untuk masa pemerintahannya dia begitu. Tetapi bagaimana menggunakan uang negara ini harus lebih bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Nah, kalau seandainya kita membuat sesuatu ini diperhitungkan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, dirasakan oleh masyarakat, setiap tahun juga kan dalam hal ini pemerintah memiliki anggaran. Nah, anggaran itu bisa digunakan untuk kepentingan lain begitu. Jadi kalau menurut cara pandang saya, termasuk membuat patung yang dari bambu itu, ya kan, termasuk bikin patung yang sepatu. Pendapat saya adalah pemborosan anggaran seperti itu, Bang. Itu image ya Bang ya, ini faktual ya, karena ini adalah image yang ada dari warga sekitar yang terkadang itu cerita dengan saya gitu kan, diskusi dengan saya. Ini adalah faktual kabar yang datang langsung dari warga Jakarta. Lalu Bang, bahwa ada pelebaran jalan misalkan trotoar dan sebagainya, MRT, itu adalah bukan proyeknya Pak Anies Bang, tapi adalah Ahok dan Jokowi saat itu. Nah, image-nya begitu Bang. Terus Taman Ismail Marzuki yang katanya ini menjadi bagian penting dari program Pak Anies saat itu. Ini bicara warga ya Bang ya. Terus itu hampir mangkrak Bang. Saya tahunya itu hampir mangkrak dan kemudian dijalankan kembali setelah diramaikan. Setelah diramaikan baru diselesaikan itu Bang. Itu saya pribadi tahu juga. Selain info dari warga, akhirnya kita juga karena memang saat itu dekat dengan Senayan dan saya sering melihat, dan ternyata iya hampir tidak selesai tetapi akhirnya diselesaikan setelah diramaikan. Nah, itu Bang, itu image yang ada. Apakah image yang sebagian mengatakan itu adalah program yang blunder ya, adalah yang membuat kemudian Pak Anies akhirnya di Jakarta itu tereliminasi gitu Bang. Tidak diambil oleh partai misalkan. Karena image blunder itu menyebar di mana-mana dari ujung ke ujung Jakarta misalkan. Apakah itu adalah bagian daripada poinnya? Ya, itu bisa aja merupakan salah satu ya. Salah satu hal yang menjadi penilaian bahwa tidak ada partai yang mau mengusung Pak Anies untuk bagaimana bisa memasuki kontestasi di pemilu kada DKI Jakarta. Itu menurut cara pandang saya juga itu merupakan salah satunya Bang begitu. Adapun memang dalam hal ini ya kita juga banyak mendengar juga ya hal-hal yang tentunya bisa dikatakan
sebagai masyarakat lah, intinya sebagai pembanding nih, masyarakat yang memang beropini bagus. Ya intinya kan dalam hal ini mungkin saja bagaimanapun juga kan dari pilpres di sini ke pilkada DKI ini rentan waktunya tidak begitu jauh ya. Jadi mungkin orang-orang yang memang menyampaikan kekecewaan, misalkan adanya isu menjegal Pak Anies dan lain sebagainya, ya ini merupakan sekelompok atau orang-orang yang memang pada saat pilpres kemarin masuk memberi dukungan kepada Anies Baswedan aja, kira-kira seperti itulah Bang. Oh iya. Ada satu hal lagi yang dikatakan blunder sebagian. Kita bukan dalam ranah mengkuliti ya Bang ya. Kita berbicara informasi yang faktual yang datang memang dari warga Jakarta langsung. Bahwa ternyata ada anggaran yang memang katanya bagi-bagi uang. Ada bahasa seperti itu. Ternyata ormas-ormas itu mendapatkan uang puluhan miliar. Di situ dikatakan banyak beritanya misalkan 40 miliar disebutkan gitu Bang. Nah, ini seakan akhirnya oleh sebagian masyarakat yang dianggap adalah bagi-bagi uang ini adalah menghambur-hamburkan uang yang seharusnya memang untuk pekerjaan yang lain, misalkan untuk infrastruktur, membangun dan sebagainya. Itu satu lagi. Terakhir yang dikritik oleh warga itu adalah terkait dulu ada olahraga ASEAN itu apa dong namanya Bang yang di Jakarta itu? Apa? Olahraga yang se-ASEAN yang di Jakarta itu apa namanya ya? Lupa saya. Oh, Gelora Bung Karno apa? Yang olahraga ya, jadi olahraga kompetisi itu se-ASEAN yang kemudian yang kemudian kan ada kali Jakarta itu kan sudah hitam ya. Dulu ketika masa Gubernur Jokowi itu kan revitalisasi namanya ya kan program ya, tetapi kemudian dirubah total oleh Pak Anies itu dengan namanya naturalisasi ya, sorry. Nah, ternyata secara faktual naturalisasi yang dimaksud itu ketika ada sebuah kompetisi se-ASEAN olahraga ini, ternyata jadi untuk menutupi kali-kali yang sudah menghitam itu adalah dengan cara memasang eceng-eceng gondok yang masih hijau dan itu bertebaran sepanjang kali itu. Kalau Abang dengar seperti itu Bang. Dan itu benar-benar menutupi kali itu. Saat adanya kompetisi Asian Games namanya ya, lupa saya. Saat Asian Games itu masih aman, masih hijau. Tetapi setelah selesai Asian Games itu ternyata mereka menjadi sampah semua itu Bang. Ini juga dikatakan oleh sebagian warga, wih kok program seperti ini banget gitu loh Bang. Kok ini program mestinya kan misalkan direvitalisasi, dibersihkan kalinya, kemudian kan dikeruk dan sebagainya, tapi kok dipasang eceng gondok gitu yang sampahnya akhirnya bertebaran kemana-mana saat itu. Ini yang menjadi atau disayangkan oleh warga saat itu juga Bang. Ya Bang, kalau terkait hal itu nih saya juga ya intinya saya juga punya pendapat ya Bang ya. Siap. Mungkin kalau untuk terkait hal itu, mungkin ini dugaan saya nih Bang. Siap. Ini karena kalau untuk melakukan revitalisasi ya pada saat mau menghadapi hajat ya, Siap. hajat besar nih, yang dimana di situ akan banyak tamu dari berbagai negara gitu loh untuk datang ke situ. Nah, misalkan tadi ditanami eceng gondok dan lain sebagainya yang memang kali itu hitam, ya, sebetulnya sih bisa saja begitu. Karena memang ini sifatnya hajat itu kan hajatnya juga memang tidak apa namanya tidak lama juga begitu. Jadi karena misalkan keterbatasan waktu, akhirnya memang ditutupilah misalkan dengan eceng gondok seperti itu. Yeah. Nah, akan tetapi setelah hajat itu selesai, ya setidaknya program revitalisasi. Ya, betul, itu harus dilakukan kembali seperti itu. Karena kan tidak bagus juga ya eceng gondok berserakan dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah, selain itu juga tetapi ada mau menghadapi hajat ini kan tentunya ada waktu yang begitu cukup lama Bang. Siap.
Lalu kalau misalkan mau menghadapi dan tentunya terkait hajat ini itu untuk menentukan tempatnya juga tidak sekonyong-konyong ya. Pasti dalam waktu jauh-jauh hari juga sudah dibicarakan bahwa akan menjadi tuan rumah kan seperti itu Iya, Bang ya. betul sekali. Ya, intinya program di sini untuk melakukan hal itu harus jauh-jauh hari dilakukan sehingga waktunya dengan volume pekerjaan yang seperti itu bisa tercapai begitu Bang. Sehingga sehingga sungai itu pada saat ada hajat itu sudah menjadi bersih begitu. Bersih. Nah, sekarang apabila tadi udah kepalang tanggung ya, sudah memang si sungainya di sini dalam menghadapi hajat itu untuk tidak terlihat karena memang ini juga menyangkut dengan kredibilitas sebuah negara karena memang ini menyangkut nama walaupun memang berada di Jakarta tetapi menyangkut dengan nama besar negara Indonesia. Ya bisa saja tetapi setelah itu dilaksanakan seharusnya harus cepat itu ditindaklanjuti agar memang tidak seperti itu. Nah, itu keinginan daripada warga Jakarta itu bahwa ini kan program sudah jelas jauh-jauh hari akan menjadi tuan rumah Asian Games misalkan. Mbok ya direvitalisasi itu katanya kan begitu. Kan jauh-jauh hari persiapannya. Pertama itu, yang kedua juga bahwa poin yang harus digarisbawahi oleh warga itu adalah membuang-buang anggaran itu, Bang. Pertama adalah memasang eceng gondok yang kemudian membuang sampah eceng gondok itu setelah itu, Bang. Dan setelahnya itu tidak ada program misalkan upaya naturalisasi bagaimana gitu kan. Apa yang dimaksud naturalisasi itu kan bagaimana, dan itu juga belum terlaksana deh untuk sungai-sungai yang ada di Jakarta tersebut, Bang. Ya intinya kalau menurut saya ini jujur ya Bang ya, ini tidak ada maksud lain ya. Siap. Kalau menurut saya secara pribadi itu merupakan sebuah kegagalan gitu loh dalam masa pemerintahannya begitu. Kenapa? Karena pada saat kita, bukan pada saat kita setelah jadi Bang, tapi pada saat kita itu mau mencalonkan menjadi menjadi seorang gubernur ya, atau mau menjadi seorang bupati, tentunya kita sudah memiliki rencana ya Bang. Ya. Sudah memiliki program yang akan kita kerjakan apabila kita jadi begitu loh Bang. Betul, betul. Jadi memang pada saat kita jadi itu tidak mesti berpikir lagi untuk apa yang akan kita lakukan. Jadi kita harusnya memang pada saat setelah jadi kita itu, kita harusnya memang harus sudah melaksanakan program-program yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu. Oh, iya. Jadi kalau menurut pendapat saya secara pribadi terkait hal ini merupakan sebuah kegagalan Pak Anies Baswedan dalam menjalankan pemerintahannya pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Seperti itu Bang. Oh, siap. Ini pendapat saya loh Bang. Gitu Ya, kan, ya. ya. Ini pendapat saya dan sekali lagi saya memang tidak ada kepentingan karena memang saat ini saya pure hanya masyarakat biasa, tidak terikat kepada salah satu partai manapun begitu Bang. Saya pribadi bukan orang partai dan bukan politikus. Artinya begini, kalau saya pribadi sebagai rakyat biasa, itu siapapun pemimpinnya, siapapun partainya, kalau saya pribadi adalah melihat figur, kenyataan, apakah ada kontribusi untuk rakyat Indonesia atau tidak. Itu poinnya Bang. Siapapun figurnya, siapa dari partai manapun, kalau selama ia kemudian tidak diterima, ya kita katakan tidak diterima oleh masyarakat. Kalau ternyata banyak dikatakan diterima program kerjanya, kita katakan apa adanya, banyak diterima oleh warga sekitar. Jadi kita juga berhak kemudian hal-hal yang kemudian dikatakan negatif atau tidak diterima oleh warga sekitar adalah menjadi kritik kita, yaitu kritik membangun Bang. Bukan kritik membabi buta atau kritik diskriminatif dan sebagainya, tetapi kritik membangun. Apa salahnya kita sebagai warga biasa, siapapun figurnya harus kita kritik, tetapi kritik yang membangun, agar kemudian misalkan wali kota, bupati, gubernur, presiden itu menjadi lebih baik, karena itu keinginan kita bersama, membangun Indonesia menjadi negara maju. Kan begitu ya Bang? Betul sekali Bang, justru ada sebuah perbedaan Bang, manakala kita sebagai masyarakat biasa yang memang tidak ada keterkaitannya dengan salah satu partai politik. Siap. Gitu kan ya, itu kita akan melihat lebih objektif Bang. Siap.
Intinya kalau kita melihat menurut cara pandang kita tidak baik, ya kita akan katakan tidak baik. Kalau misalkan kita melihat baik, ya kita akan katakan baik. Ya jujur ya, mungkin dalam hal ini juga di antara hal yang tidak baiknya, tentunya pasti juga ada hal yang positifnya. Ya, Kan seperti itu ya Pak. pasti, pasti. Pasti ada tentunya hal positifnya Pasti. yang dilakukan pada saat masa pemerintahan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, kan seperti itu. Ya. Tetapi kalau orang yang melihatnya itu intinya bisa dikatakan ada sebuah kepentingan ini Pak, gitu kan? Ada sebuah kepentingan itu untuk bagaimana misalkan Pak Anies sekarang bisa masuk lagi kepada kontestasi politik pemilu kada DKI Jakarta, Ya. misalkan ya itu kan, dan istilahnya bisa memenangkan lagi dalam kontestasi ini, kan pasti berbicaranya dari satu sudut pandang positif Pak. Jadi adapun hal yang negatifnya, misalkan yang memang seharusnya ini dikritisi guna misalkan siapapun nanti yang akan menjadi Gubernur DKI Jakarta yang selanjutnya itu intinya bisa sesuai dengan harapan warga masyarakat Jakarta, kira-kira kan seperti itu. Betul. Jadi kan dari agama juga kan mengharuskan bahwa yang salah itu harus dibenarkan, kan seperti itu. Betul sekali. Ya. Jadi saya rasa kita itu akan lebih objektif, karena memang sekali lagi kalau masyarakat seperti kita, pada dasarnya dia melihatnya tidak dikaitkan dengan sebuah kepentingan apapun. Betul. Begitu. Ya betul, memang ada nilai positif yang kemudian beredar di masyarakat warga Jakarta itu. Misalkan Pak Anies itu kalau ngomong itu tertata, sistematis, asik didengar dan sebagainya. Itu yang dirasakan oleh warga Jakarta, sebagian besar seperti itu. Tetapi walaupun juga tidak mengurangi image negatif seperti tadi, bahwa hanya hebat di kata-kata misalkan, tetapi prakteknya tidak. itu juga tidak bisa dilepaskan ya Bang ya. Sekali lagi bahwa plus minus itu memang ada, karena setiap orang atau figur calon dan sebagainya itu kan juga mempunyai niat yang baik sebenarnya untuk membangun sebuah daerah ya, walaupun terkadang terkendala misalkan dengan tuntutan-tuntutan, misalkan tuntutan partai, misalkan tuntutan lingkungan yang mempressure dirinya sehingga kemudian agak membelok dan sebagainya. Itu kan itu kadang di lapangan seperti itu kan ya Bang? Betul sekali Pak, betul. Halo? Siap, ada suaranya Bang? Ada. Baik, itu Bang, kita ngecapruk ceritanya Bang. Ngecapruk terkait calon gubernur DKI ya Bang ya. Yang kemudian sekarang terakhir adalah kan ada Ridwan Kamil ya dengan Suswono ya yang diusung oleh Kim plus, kemudian ada Pramono Anung dengan Rano Karno. Ini kalau kita berbicara gambling, kira-kira yang lebih unggul itu siapa menurut Bang Heri? Ya, kalau dilihat dari hitungan, kalau kan ini kalau tidak salah diusung oleh 15 partai politik ya Pak. Wow, banyak ya? Iya, baik yang parlemen maupun non parlemen begitu kan? Karena memang ada juga beberapa partai politik yang memang tidak memiliki kursi. Dan seperti itu. Tetap kalau seandainya partai politik ini termasuk PKS yang di dalamnya, yang memang tadinya sudah sangat kental sekali dengan Anies Baswedan. Siap. Ini solid, gitu kan? Intinya hierarki organisasinya dipakai oleh kader-kader partai politik yang menjadi partai pengusung Ridwan Kamil dan Suswono ini, maka Ridwan Kamil harus menjadi pemenang
dalam pemilu kada DKI Jakarta, Bang. Begitu, ini kalau solid ya, gitu kan. Kalau solid dan prinsip dasar organisasinya betul-betul dipakai begitu. Intinya grassroots, kader partai politiknya dapat menggerakkan kader-kader sampai ke tingkat bawah untuk bagaimana satu suara mendukung Ridwan Kamil dan Suswono untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, tetapi kalau seandainya memang tidak solid, gitu kan ya. Jadi ya itu ya sangat berbahaya untuk Kim Plus di sini, Bang. Kalau menurut saya, jadi masing-masing memang punya kelebihan, gitu kan ya, punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, mungkin dalam hal ini kekurangannya untuk PDIP di sini yang tadi disampaikan calonnya itu wakilnya Rano Karno dan siapa, Bang, tadi itu, Bang? Pramono Anung. Ya, dan Pak Pramono Anung ya, kalau tidak salah Pramono Anung ini dan juga memang Rano Karno sama-sama orang PDIP, ya, gitu kan? Betul. Sebagai kader PDIP seperti itu. Tetapi ya itu tadi kan, kelebihan yang dimiliki oleh Pak Ridwan Kamil, ini berbicara dari sisi dukungan partai politik dulu nih, gitu kan ya, bahwa mereka ini tuh diusung oleh banyak partai politik, 13 partai politik. Kalau seandainya mereka ini solid, saya yakin Pak Ridwan Kamil dan Suswono yang juga Pak Suswono di sini kalau tidak salah dari PKS juga, saya yakin Pak Ridwan Kamil dan Suswono akan memenangkan kontestasi ini. Tetapi kalau tidak solid, ya karena memang dalam hal ini Rano Karno yang mungkin sudah yang memiliki kental dengan anak Betawi lah begitu, Pak. Ya. Jadi intinya memiliki kelebihan di situ. Jadi intinya pada dasarnya sama-sama memiliki kelebihan. Nah, tetapi sepenuhnya nanti kita lihat aja di masyarakat seperti apa. Cuman kalau berbicara terkait, ada juga nih ya, kalau pemerintahan Pak Anies di sini memang sudah sebagian nih terasa nih oleh masyarakat DKI Jakarta begitu, ya kan? Ya alasannya karena memang Pak Anies pernah diberikan kesempatan untuk memimpin menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya begitu kan? Ya. Iya, begitu juga dengan Pak Ridwan Kamil gitu kan. Ya kalau seandainya mungkin warga Bandung akan merasakan juga bagaimana usaha yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil dalam membangun Jawa Barat. Iya. Kan seperti itu. Nah, kalau sekarang Pak Ridwan Kamil sudah mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta, saya rasa beliau pasti betul-betul bagaimanapun untuk bisa membangun Jakarta seperti itu. Siap. Wah. Jadi sekali lagi itulah yang saya sampaikan. Kalau menurut pendapat saya pada dasarnya memiliki kekurangan, istilahnya plus minusnya semuanya juga memiliki seperti itu, Pak. Iya. Tetapi kalau seandainya semua kader partai politik yang mengusung Pak Ridwan Kamil dan Suswono itu solid sampai ke akar rumput, saya yakin Pak Ridwan Kamil dan Suswono akan menjadi pemenang dalam kontestasi pemilu kada DKI Jakarta, begitu, Pak. Artinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dan punya potensi masing-masing untuk memenangkan itu ya, Bang ya. Bagaimana kemudian mesin partai bisa bergerak dengan baik atau tidak dan bisa menggait elektabilitas yang lebih matang atau tidak ya, Bang ya. Ya betul, tinggal adu program saja mungkin nanti bagaimana masyarakat menilai program yang disuguhkan atau yang disodorkan oleh Pak Ridwan Kamil dan Suswono, bagaimana yang disuguhkan oleh Pramono Anung dan Rano Karno, kan kira-kira seperti itu. Siap, waduh. Tetapi saya secara pribadi saya melihat kalaupun memang dalam hal ini bisa dikatakan Pak Ridwan Kamil dari Jawa Barat ya hijrah ke DKI Jakarta untuk mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta, saya meyakini
bahwa Pak Ridwan Kamil akan membawa Jakarta kepada hal yang lebih baik. Karena saya melihat juga nih, sekali lagi saya tidak ada kepentingan ini, Pak. Siap. Saya bukan tim suksesnya juga, Pak. Begitu kan ya. Untuk saat ini belum nih, Pak. Karena apa? Karena kan mereka juga baru mau mendaftar kan ya, Pak. Udah Ya. daftar kan ya? Baru mau mendaftarkan diri kan, seperti itu. Jadi untuk saat ini tidak ada kepentingan apapun terkait apa yang saya sampaikan. Intinya pure ini hanya sebagai ini adalah sebagai pendapat masyarakat, murni masyarakat biasa, kira-kira seperti itu. Pengamat ya. Kalau untuk pengamat ya kita sama-sama mengamati, bisa juga lah. Karena saya yakin masyarakat juga sama-sama mengamati Bang terkait hal ini. Gitu. Siap. Terima kasih, ini Bang Heru Susanto Suhu yang punya Subang. Luar biasa. Besok saya mau bahas terkait calon gubernur Jawa Barat, Bang. Siapa Bang calonnya, Bang? Pak Deddy Mulyadi ya. Pak Deddy Mulyadi. Iya, itu baru satu ya yang mendaftar ya kemarin ya. Tadi hari ini ya. Betul. Dan dengan Pak Erwan kalau tidak salah. Betul. Pak Erwan itu mantan Bupati Kabupaten Sumedang. Wih, Bang Heri tahu aja karena istrinya orang Sumedang apa gimana ini? Karena kebetulan pada saat istri saya ada acara duta pariwisata. Oh iya, siap. Kebetulan Pak Erwan saat itu ada. Oh iya, mantap. Jadi saya waktu itu bisa bersilaturahmi dengan beliau, begitu Pak. Wah, siap. Kita akan prediksi, kita akan membaca nilai positif, negatif, secara faktual kita akan jabarkan, kita akan diskusikan nanti antara calon-calon untuk gubernur Jawa Barat nanti ya Bang ya, besok ya. Siap. Nah, untuk hari ini terkait gubernur calon Jakarta itu sudah selesai. Terima kasih waktunya Bang Heru Susanto. Sama-sama Bang Yahya, mohon maaf sekali lagi apabila saya memberikan jawaban yang ditanyakan oleh Bang Yahya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bang Yahya, tetapi saya pure menyampaikan pendapat saya sendiri. Sekali lagi tidak ada kepentingan apapun ya. Siap. Tidak tahu saat ini nih, tapi tahu nanti kita tidak tahu seperti apa. Kita tunggu saja ya. Aman Bang, aman karena judulnya kita adalah ngecapruk atau diskusi bersama. Selebihnya terkait penilaian kita serahkan semua kepada netizen ya Bang ya. Betul. Dan Bang Yahya nanti tanyakan juga kepada teman-temannya, kira-kira komentar teman-teman seperti apa. Ya, siap. Terima kasih Bang Heri. Sama-sama Bang Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.